jamaah anggota majelis Korobin yang kami hormati, hadirin sekalian, khususnya pengurus Muslimat Nur Aini Sudin serta hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah masih melimpahkan rahmat-Nya, nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga di malam ini majelis zikir al-muqarrabin walaupun dalam keadaan kritis tidak menghalangi niat kita untuk sama-sama mencari ridho Allah. Mudah-mudahan dengan jeripayah perjuangan kita ini semakin nilainya besar di hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita juga dikumpulkan di alam mahsyar nanti, di alam hari ini bersama-sama jamaah majelis al-muqarrabin ini. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah mengangkis kita dari alam kebodohan, dibawa ke dalam terang benderang seperti malam hari ini. Anggota majelis al-muqarrabin yang selalu dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bersama bulan ini adalah bulan Muharram, bulan yang dipilih oleh Allah. Sebenarnya selain daripada Ramadan, ada 4 bulan yang dipilih, yang selalu diagungkan oleh Allah, yaitu bulan Dhul yang kayak betul bulan Tagibeh, Dhul Hijjah, bulan Rajab, bulan Haji, dan sekarang adalah bulan Muharram. Ya, bulan Muharram ini ada 1 bulan yang dipilih lagi, termasuk tergolong dari 4 bulan, yaitu bulan Rajab selain Ramadan. Jadi 4 bulan ini memiliki keistimewaan yang dibesarkan serta diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berjanji kepada kita, barang siapa yang berbuat baik di bulan yang 4, di bulan yang dipilih oleh Allah, yaitu pahalanya beda dengan bulan-bulan yang lain. Diibaratkan kita sholat sunat di Masjid Nurul Baita Sungai Tendang dapat 10 nilainya. Tapi kalau di Al-Haramain di Makkah Mukarramah bisa dapat 1000. Jadi yang membedakan ini tempatnya dan juga bulannya. Maka kita saudara yang berdua, yang disebut bulan Muharram ini ada yang disebut bulan Sora. Maka dikenal ada bubur Asyura. Saking mulianya bulan ini, kadang-kadang kita ketahui, saksikan bersama keliling di kampung ini mencari ridho Allah, membacakan doa dasar, membacakan sholawat, istighfar di jalan, di simpang-simpang, di musola-musola, bahkan di rumah-rumah. Kita tetap melaksanakan. Mengingat apa? Mengingat pahalanya yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan yang memiliki sejarah ini, kebalikannya juga, orang yang berbuat maksiat di bulan yang haram, di bulan yang 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab tadi, juga memiliki sanksi yang sangat besar juga. Memiliki sanksi yang sangat besar. Orang yang bermaksiat di bulan haram, di bulan Muharram, ini siksaannya dilipat gandakan. Sama halnya orang yang berbuat baik di bulan Muharram, maka pahalanya itu ditingkatkan. Maka ada di zaman Rasulullah, ya, dilarang, bahkan sampai sekarang, kalau bulan Muharram, bulan yang 4 ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dan Rajab, dilarang besar oleh Allah, jangan sampai mengadakan pertumpahan darah, pertikaian, perang dan sebagainya di bulan yang 4 ini.
Tetapi juga bulan yang lain bukan diperbolehkan, tapi jangan di bulan yang 4. Karena apa? Yaitu dosanya sangat besar sekali di bulan yang diharamkan Allah, bulan yang dimuliakan Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di bulan pengawalan ini, sejak terhitungnya disebut bulan Muharram, perlu kita ingat bulan ini kadang-kadang di saat sekarang ini saking canggihnya teknologi, kadang-kadang anak-anak kita sudah tidak kenal lagi yang namanya bulan Sorah, bulan Safar, bulan Muharram, tidak ada. Yang ada Agustus, September, Oktober, November, dan sebagainya. Begitu kan? Yang dikenal kita, bahkan orang yang mengadakan undangan pun sudah tidak dipakai lagi bulan kita. Nah, ini ironis ini. Padahal sejak dulu kepindahan Rasulullah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, itu hijrah Rasulullah dihitung daripada bulan Muharram. Ini kenalan. Maka kenapa para asatidz, para ulama, ya, walaupun di tengah-tengah yang saat ini dinding dan lain sebagainya, tantangan dan sebagainya, seakan-akan tidak terhalang kita tetap mengadakan peringatan 1 Muharram yang diidentik kita mengenalkan kepada anak kita, turun-temurun kita. Andai kata memang kita tidak ada nantinya yang namanya peringatan Muharram ini oleh generasi-generasi muda, nanti tetap akan, insya Allah akan diteruskan. Tetapi kalau kita sudah sekarang ini sudah tidak mengadakan lagi, apa yang menjadi pedoman anak kita? Apa yang dibuat pedoman oleh remaja-remaja kita, penerus-penerus kita yang nanti sudah kita tidak ada? Ini hikmah daripada perjuangan para alim, para ulama, para ustadz. Kenapa kita tetap walaupun keadaan hujan dan sebagainya tetap merayakan dan membesarkan peringatan 1 Muharram yang baru kita laksanakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Muharram ini, walaupun kita harus hanya mengadakan bubur Asyura, ya harus kita adakan saling bersedekah, mengingat bulannya yang luar biasa ini, sehingga kita mendapatkan pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal lagi paling diingat oleh kita semuanya, bahkan di bulan Muharram ini ada yang namanya 10 Asyura. 10 Asyura ini semuanya yang terjadi, pengangkatan, juga pengeluaran, pembebasan Nabi Adam alaihissalam dari surganya, dikeluarkan dari surganya Allah. Ya, dulu Nabi Adam diangkat menjadi nabi, diciptakan sebagai Nabi Adam adalah yaitu diperingatkan dan dimulai pada tanggal 10 Asyura. Banyak peristiwa yang terjadi pada bulan Asyura. Andai kata itu dibaca, walaupun satu malaman suntuk, tidak pernah kita selesai. Namun kita kutip apa yang perlu kita lakukan pada tanggal 10 Asyura. 10 Asyura, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan orang-orang Yahudi di tanah suci Makkah, di Makkah Al-Mukarramah dulu. Saking sibuknya para orang-orang Yahudi. Ada apa Yahudi dan saat ini? Kata Yahudi, kami mengadakan puasa karena sekarang ini adalah tanggal 10 Asyura. Baik, kata Rasulullah, maka Rasulullah sebelum mewajibkan puasa Ramadan, Rasulullah mengadakan puasa sunnah di tanggal 10 Asyura. Tetapi Rasulullah ini artinya tidak cukup hanya tanggal 10 Asyura. Baik diawali 1 hari sebelum 10 atau setelah 10 boleh. Artinya 2 hari. Ada yang mengadakan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram, tanggal 9 Asyura. Insya Allah tanggal 10 Asyura kita laksanakan pada hari Senin yang akan datang. Melipat gandakan di samping puasa Asyura, juga puasa Senin juga dapat. Maka bagi yang mampu, baik kita melaksanakan tanggal 10 Asyura
yaitu puasa sunnah 10 Asyura. Kalau kita mulai dari hari Minggu, yaitu ada puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Kalau umpamanya tidak dimulai dari tanggal 9, baik kita Asyuranya dulu, setelah Asyura baru ditambah lagi 1 hari. Karena dia tidak menyamakan dengan puasanya orang-orang Yahudi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pekerjaan yang paling disunnahkan tanggal 10 Asyura oleh Rasulullah itu ada 12. Baik salah satunya kita bila mampu kita mengerjakan, tidak mampu tidak usah seluruhnya. Nah, ini perkara sunnah. Yang pertama itu puasa Asyura. Yang kedua yaitu sholat sunat. Sholat sunat baik dilaksanakan malam hari ataupun siang hari tanggal 10 Asyura. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sunnah dikerjakan adalah silaturahim. Mendatangi orang-orang yang soleh, orang-orang yang dianggap keramat, orang-orang yang berwibawa, silaturahim. Tapi ada yang lebih daripada berwibawa itu adalah orang tua kita kalau masih ada hidup. Silaturahim itu di 10 Asyura kita bawakan ya sekedar hadiah lah, duit kan, rokok. Kalau beliau kalau mau silaturahim dengan ini rokok kata apa-apa. Bersilaturahim datang ke tempatnya habai, para kiai, orang-orang yang segan, cintai di sampaian assalamualaikum. Ya, kalau kata Sawi Abdul Aziz almarhum, ngambil berkah itu bukan hanya salaman artinya roket, tapi roket hanya demi hati kita bisa minta doa. Kita ada 10.000 lah. Pada ini apa sebutin rokok tadi. Silaturahim baik. Silaturahim ke orang tua tetap dekat. Siapa tahu selama ini ada yang orang baik perhubungan antara silaturahim dan sebagainya. Ini yang ketiga juga. Yang keempat sedekah. Sedekah ini ada yang dicampur dengan sedekah 10 Asyura. Agak baik bulan seorang. Cuma agak baik takkan 10 tapi repot dia. Mungkin doa itu doa secara masing-masing Pak ke rumah-rumah, kasihan dia. Kumpulkan dalam satu majelis, musola, kumpul lagi sepakat. Dia kan berbuat orang. Kita baca selawat, doa dasar dan sebagainya. Marilah doa balak-balak. Itu saudara. Kemudian sedekah. Selanjutnya pada tanggal 10 Asyura Bapak adus. Adus diniatkan ditakdir oleh Allah. Ya, keramas niat semoga aman dari para bahaya, penyakit, liperkan, dan sebagainya, musibah dan sebagainya. Ya, kayak mandi adus Pak. Dari ujung rambut niat ibadah kepada Allah, mohon terhindar daripada segala para bahaya, musibah dan penyakit dan semuanya. Ini memang dianjurkan tanggal 10 Asyura. Itu yang dibiasakan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adus juga. Kemudian adus dari cucu-cucu kita beri sunnah, pasang celak Pak, celak mata. Kalau dulu oleh kiai saya memang sering disampaikan pada tanggal 10 Asyura orang yang masang celak mata pada tanggal 10 Asyura Pak insya Allah 1 tahun aman daripada jatuh mata atau sakit mata. Insya Allah. Dan saya sendiri alhamdulillah pernah membuktikan Pak. Sama dengan niat ya Allah kami masang celak mata mudah-mudahan diselamatkan daripada sakit mata dalam 1 tahun. Ketemu dari bulan Asyura lagi. Apa? Cuman masang celak. Cuman niatnya ini yang baik. Niat lillahi ta'ala. Tidak ada maksud ya Allah mudah-mudahan dengan celak kita aman dari sakit mata. Maka dianjurkan kepada cucu-cucu sambian, tetangga dekat sambian, sahabat kerabat sambian dianjurkan. Kemudian
Selanjutnya adalah ziarah kepada orang alim gitu. Sama dengan silaturahim tadi, ziarah berkunjung, menanyakan sesuatu hal, misalnya seperti sambian, ambil berkahnya ke Pak Habib misalnya, sekaligus menengok anak mondok dan sebagainya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ziarah, menanyakan perkembangan pesantren dan sebagainya, menanyakan anak yang dititipkan di pondok pesantren dan sebagainya, itu ziarah. Kemudian selanjutnya adalah menengok orang yang sakit. Nah, ini kebetulan Pak. Kebetulan kalau ada sahabat kerabat yang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Kenapa? Kan hari-hari kemarin sebelumnya sudah. Tapi lain pahalanya. Kalau sampai menyambangi orang yang sakit, menjenguk orang sakit di bulan yang mulia ini, lain pahalanya Pak. Lain pahalanya dengan yang kemarin sebelum Muharram. Maka apa-apa yang dikerjakan ada 12 hal tadi, walaupun dikerjakan di bulan lain nggak masalah. Cuman apabila kita kerjakan salah satu yang 12 tadi di bulan yang mulia ini, maka pahalanya dilipat gandakan. Jangankan itu bersedekah sampai masang celang mata yang nggak bisa rugi apa-apa, itu berpahala. Kemudian yang selanjutnya adalah mengusap wajah ataupun kepalanya anak yatim. Biasanya Ustaz Hasan yang biasa memberi pengumuman Habib dan sebagainya, beliau adalah sebagai wadah untuk penyalur Pak. Yatim dikumpulkan di rumah beliau, di hadapan mushola beliau. Di mushola beliau diumumkan barang siapa yang menyantuni mengusap wajah kepala anak yatim, silahkan datang. Tapi ada diidentik lagi, ini yatim usianya adalah diusahakan paling satu di bawah 10 lah. Karena kalau yatim yang sudah head 12 tahun head sudah ganan, nggak boleh mengusap. Jangan usap-usapan yang dia usia 17 tahun Pak ya. Andai kata ada terkumpul golongan yatim, karena kemarin baru 11 tahun Ustaz. Yang daftar di sini 12 tahun masih datang juga. Di Habib itu dulu pernah ada 15 tahun yang datang. Yatim, daftar yatim. Masya Allah. Ini jauh-jauh mamanya dulu gini Pak. Ia mau usianya 5 tahun, 4 tahun, tidak apa-apa, dicium pipinya, diusap kepalanya, Pak, rambut dan sebagainya, Pak, silakan. Silakan. Karena kalaupun yang melewati batas untuk usia sudah akhir balik nih, di atas 12, kalau perempuan 12 ini biasanya ada yang haid, ya jangan-jangan sampean bukan dapat pahala, dapat sebelahnya lagi nanti. Sebelahnya yang diraih, sebelahnya yang didapat bukan pahala tapi bahaya yang dapat. Ya, mentang-mentang sampai dapat ada duit 50, pas ada yatim sudah besar dirangkul dia sampai diusap di Jumat, astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan Pak ya. Kita khusus ya lebih afdalnya itu di bawah 5 tahun ke bawah, apalagi yatim piatu. Biasanya Ustaz Hasan Habib ini mengadakan gerakan 10 Asyura. Ini zakat khusus menyantuni anak yatim piatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya memberikan makanan, bantuan dan sebagainya kepada ahlinya yatim. Si yatim itu diasuh oleh ibu kandungnya, bapaknya meninggal. Nah, ibunya ini perlu santunan Pak. Kalau ada yang dia yang merawat untuk membahagiakan orang yang mengasuh dan sebagainya. Tapi yang sunnah itu pokok dipotong, dibersih atau apa. Biasanya kan di jela-jela kaki ini kan rajin-rajin banyak kotoran yang biasa kita rajin menyangkul, kadang-kadang kemasukan tanah, kadang-kadang sampai 2 hari nggak dicongkel, kadang-kadang dicium itu bau. Nah, dibersihkan. Tolong dibersihin supaya nggak mengendap kotoran, dibersihin lah, dipotong. Paling ringan pahala
pekerjaan dan tidak mengorbankan surah, sunnah membaca surat Ikhlas 1000 kali. Paman sanggan kredit boleh Pak. Habis maghrib malam Senin sanggan ngambil 100. Maghrib bisa. Maghrib kredit kemarin. Alhamdulillah, bagus. Kredit bisa. Pokoknya kalau istilahnya tonton jangan kan. Kredit dapat 100 dulu lah. Dapat 100 dulu, nanti isak 100. Ya kalau paman 100 sampai tembus ke tahajud, misal 12 jam 9 istiqomahnya jam 3 tahajud, jam 12 sudah duduk atau jam 1 duduk. Sebelum tahajud sampean baca dulu menamatkan 1000 kali. Oh, tidak tembus juga. Hanya dapat 800. Tidur dulu. Subuh nanti 200. Oh, belum tembus lagi. Sisa 100. Habis tuhur 100. Ini mengingat pahala 10 Asyura. Setiap bulan ya, dalam tanggal 10 Asyura, 10 Muharram bulan Muharram itu ada satu hari itu yang dipilih, yang paling dimuliakan oleh Allah. Karena peristiwa yang paling besar banyak kejadian-kejadian di tanggal 10 Asyura. Tapi kalau dijelasan itu panjang Pak. Biar yang ada itu aja, yang ringan-ringan saja, yang bisa kita mampu untuk melaksanakan. Jadi antaranya yang berat hanya puasa saja. Puasa sampean pada malam Senin sahur. Sengaja saya puasa besok di bulan Asyura sunat karena Allah. Ya. Tapi 2 hari Pak. Biar tidak menyamakan dengan puasanya orang Yahudi. Baik sampean memulai malam Minggu hari Tasu'a boleh, atau sampean langsung tanggal 10 Asyura tapi Selasa tambah 1 hari lagi. Puasa sunnah biar sampean tidak menyamai dengan puasanya orang Yahudi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah, ada manfaatnya. Kalau ini ada benarnya datangnya dari Allah. Ini kalau umpamanya dalam ada kesalahan dan kehilafannya, kebodohan ulun. Inilah kemampuan yang bisa diberikan, mudah-mudahan bisa mengamalkan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.